pas PPH plus doang hari ini. Nanti besok, kamu coba praktikkan dulu lah. Nanti kamu ketemu orang yang sudah punya PPH plus, on deal. Nanti kita bahas lagi supaya kamu nggak usah bingung masalah ada PPH, CCB, ada lagi pajak. Nanti tak kasih senjata kamu pelan-pelan, satu dulu, atau nanti minggu depan kita bahas lagi yang khusus CCB supaya nggak bingung. Itu sih kok caranya biasanya aku ajarin agent. Cari agent kayak kamu di mana ya? Diajari masuk KB pinter. Biar Mas Dito. Balik kamu sekarang. Di SP17. Gak ada kok, tutup SP17-nya COVID di rumah kok. Orang saya ngajari kamu gampang ya masuk KB ya ajaranku ya. Oh, Soalnya ngomong kantor tutup. Rek. ya. Mungkin sedikit tadi mungkin ada di awal ada enggak terlalu, mungkin ada yang agak telat, cuman saya pengen dapat detail sedikit lagi. Pengobatan itu kan sekarang yang banyak di insurance lain itu kan yang kamu tekankan kan di perawatan jalan kanker, benar ya? Iya. Karena itu yang paling mahal ya sekarang ya. Paling mahal yang paling sering mahal, dilakukan. tapi paling mahal adalah perawatan jalan kanker. Iya. Benar ya. Nah, yang tadi kamu bilang itu loh, maksudnya ternyata sorry ya, mamamu nggak pernah kemo ya berarti ya selama ini? Nggak pernah kemo suntik. Oh, nggak pernah kemo. Oke, maksudnya kemo yang dari dulu, yang biasanya suka dibilang orang kemo, itu kemo suntik namanya. Kemoterapi itu kemo suntik ya berarti? Kemo yang orangnya harus di rumah sakit berbaring 5 jam, 6 jam di infus, lalu pulang. Oh, infus. Maksudnya suntik itu masukin melalui infus gitu. Betul. Itu yang nggak pernah. Nah, yang kan sekarang yang sering kan saya tahunya kan kemo tablet itu ya, sebelum yang kamu kemarin bilang apa, Paron tadi itu ya. Kemo targeted terapi. Targeted terapi namanya. Targeted terapi. Berarti kebanyakan ini gini loh, supaya kita juga tahu ya di dunia pengobatan di Singapura itu kalau cancer itu sekarang apa. Jadi kita juga bisa jelasin. Jadi biasanya pertama pakai target terapi gitu. Target terapi itu apa? Itu obat. Jadi yang pertama paling sering itu orang operasi, Ci. Operasi dulu langkah pertama. Operasi dulu. Kalau memang masih tahap 1, kayak nasabahku 2 tahun lalu dia kena kanker payudara, masih tahap 1 operasi, pulang udah. Kalau nggak diapa-apain terusan? Nggak diapa-apain. Oh, cuman operasi aja berarti? Ya, karena dianggap kankernya belum menyebar ke tempat lain. Tapi itu keluar nggak CCB-nya? Keluar. Karena kan ya, CCB itu kan dia tulisannya T1N0M0, udah cair. Oke, berarti ditekankan ya teman-teman. Soalnya beberapa kali itu masih banyak yang bilang, oh kalau CCB di stadium akhir atau apa. Berarti ini kalau kanker mungkin stadium awal, 1 ya kayaknya. Iya, sebenarnya stadium 1. Dokter tulisnya stadium 1 terus T1N0M0. Oke, berarti cukup dioperasi aja tapi kan sambil dilihat toh, dipantau kan? Pantau. Operasi. Nah, terus setelah itu CCB keluar. Nah, berarti yang tadi CCB umpama ngambil 5M sudah keluar duluan ya, padahal nggak perlu diapa-apain ya. Harusnya seperti itu ya. Nah, terus pemantauannya itu pakai apa, Rek? Kita check up tuh jadi yang nasabah saya dia tiap bulan depan suruh kembali lagi, di scan lagi. Scan itu dibayarin ya? Keluar dibayarin. Berarti kan kamu ini pengalaman ini. Berarti setelah operasi kan pasti udah dibayarin, nggak usah bahas itu ya. Terus dia disuruh check up. Check up PET scan atau bukan? Check up CT. Aku nggak tahu ya, mamaku ini kan CT scan toraks. Itu dibayarin lah pasti. Pokoknya yang dokter saranin ya untuk pemantauan kankernya ya. Iya, tapi yang mama aku ini bukan masuk tahap pemantauan kanker ya. Mama saya masih masuk ke rawat jalan kanker. Saya lupa ngomong. Jadi gini, bagusnya Prudent itu yang nggak punya asosiasi adalah biaya pemantauan kanker. Teman-teman tahu nggak posisi nasabah saya sekarang yang sudah sembuh itu? Dia kan sekarang hanya tiap tahun doang. Nah, tiap tahun doang itu hanya ketemu dokter, terus di scan. Yang nasabah saya selain dioperasi dikasih ini hormonal terapi. Karena kemarin itu dia punya kanker akibat hormon, dikasih hormonal terapi dalam bentuk tablet, diminum supaya mencegah kankernya relapse-nya semakin jauh. Itu di hari yang sama. Jadi dia ke dokter. Kejadian yang sama. Pas habis operasi langsung dikasih enggak, pada saat nanti. Operasi, bulan depan ke dokter lagi dikasih hormonal terapi itu. Oh, berarti itu perawatan kanker ya? Dianggap perawatan kanker, perawatan aktif. Jadi dia pakai
PHS di cover. Yang Oh, problemnya suatu saat kalau dia sudah sembuh, nggak perlu hormonal terapi, cuma ketemu dokter, scan dan pulang, kan dianggap pemantauan. Itu PHS nggak cover pasti. PHS dan asuransi lain yang tidak Nggak cover. ada. PPH juga nggak bisa tuh. PPH plus yang bisa. PPH plus, iya maksudnya PPH harus PPH plus atau Betul. di asuransi lain kan saya lihat Nggak ada. memang nggak ada itu, nggak Nggak ada ada. Maksudnya nggak ada. manfaat yang itu, berarti juga enggak karena itu dianggap bisa. pemantauan, berarti gitu Iya. ya. Oke. Mak- Pemantauan itu kan berarti dia mau PET scan apapun berarti dibayar ya berarti ya. Bayar. Ketemu Oke. dokter di raba-raba pulang dibayar. Itu dibayar berarti. Iya. Nah, tadi yang pantau. kamu bilang hormon terapi itu Hmm. berarti di kita masuk pokoknya dibayar ya. Itu kayak tablet ya. Kemo tablet itu Tablet. lain tuh. Kemo itu diinfus, hormon terapi itu tablet. Loh, berarti Targeted terapi juga punya tablet. mamamu ini apa maksudnya? Targeted Minum. terapi. Oh, punya mama ini masuk bahasanya target terapi gitu. Karena punya mamaku ini termasuk obat kemo tapi kemo oral. Oh, berarti diminum itu juga macam-macam, ada kemo tablet, ada target gitu dah. Kemo oral itu biasanya targeted terapi biasanya. Oh, namanya target terapi. Pokoknya di kita apapun lah terapinya, yang hormon terapi, imunoterapi, atau apapun yang baru apa Rek? Proton terapi. Proton terapi itu diapain? Aku nggak tahu kalau proton. Nggak tahu kalau proton sih ya. Oh, belum tahu. proton. Pokoknya semua itu pasti dibayar karena kita tidak ada tulisannya cuman kemo dan radioterapi ya. Karena di insurance lain walaupun on bill tapi ada tulisannya kan radioterapi dan kemoterapi. Berarti kalau target terapi harusnya nggak dibayar ya, Rek ya? Iya, karena asuransi lain pun ada tulisannya. Aku pernah baca ya. Hal ini hanya biaya untuk kemo dan radioterapi. Konsultasi, scan, obat dibawa pulang tidak di cover. Ada yang asuransi tulis kayak gitu, ada yang enggak. Ya. Jadi pasti nggak di cover kalau obat dibawa pulang. Oke. Itu ada kanker LCC. Apa kanker LCC? Tahu nggak, Rek? Pertanyaannya. Waduh, LCC itu apa ya? Nggak tahu. Atau CL. Ya, itu nggak. Kalau masalah itu ini Rek nggak paham ya. LCC nggak tahu kanker apa itu. CLL nggak tahu CLL itu apa. Untuk klaim kanker, persyaratannya itu pertama lakukan histopatologi dulu. Ya. Kalau Anda nggak melakukan histopatologi, pasti klaimnya nggak bisa diproses. Jadi biopsi itu ada banyak macam cara. Yang diminta untuk klaim kanker adalah histopatologi. Ya. Kanker itu tidak pernah melihat stadiumnya. Anda seringkali terkecoh dengan istilah di ISCC. Ada 3 bahasa, stadium, stage, tahapan, itu sama aja. Jadi semua penyakit itu semua ada, saya sebutin pakai 3 bahasa ya. Semua ada stage awal, stage tengah, stage lanjut. Semua penyakit ada stadium awal, stadium tengah, stadium lanjut. Semua penyakit ada tahap awal, tahap tengah, tahap lanjut. Nangkep sampai sini. Saya sengaja sebut 3 bahasa yang berbeda. Stage, tahapan, stadium. Nah, konyolnya kebetulan di dalam polis dan di dalam training, si trainer terjebak dengan kalimat stadium, di mana respon telinga audiens begitu dengar stadium, langsung asumsinya adalah kanker. Nah, ketika trainer menceritakan tentang ISCC, trainer berkata, jadi ya, ISCC ini klaim sejak stadium awal. CCP adalah klaim penyakit stadium akhir. Akhirnya terjadilah misunderstanding di semua orang prudensial termasuk mungkin Anda. Jadi akhirnya banyak orang prudensial pun bodoh-bodoh merasa, oh kalau CCP itu stadium awal, stadium akhir. Berarti tunggu stadium 4, stadium 3. Enggak, bukan seperti itu. Coba bahasanya dirubah sekarang. Misalkan trainer dan buku polis ngomongnya gini. Jadi ya, ISCC itu membayarkan penyakit di tahap awal. Sedangkan CCP adalah klaim-klaim penyakit di tahap akhir. Anda kan nggak mikir cancer aja. Benar nggak? Nah, jadi sebenarnya semua penyakit, mau stroke, mau ginjal, mau kanker, mau apapun, itu selalu ada 3 kriteria. Awal, tengah, lanjut. Gitu loh ya. Nah, saya nggak perpanjang soal itu. Kayaknya
beberapa leader di grup ini pasti udah paham karena saya udah pernah jelasin. Tapi saya cuma negesin soal cancer. Cancer itu patokannya Anda cukup lihat T-nya, yaitu tumor size. Begitu T itu disebut T0, hasil histopatologimu, berarti ya nggak ada apa-apa. Ya memang nggak bisa klaim semua. ISCC pun ya nggak keluar. Tetapi kalau tulisannya TIS, itulah yang namanya in situ. Nah, itulah yang keluar di ISCC. CCB memang belum bisa cair. Ya, tetapi begitu jadi T1, artinya tumor size 0 sampai 2 cm, itu klaim CCB sudah cair penuh. Jadi T1 itu sebenarnya kalau secara kedokteran ya termasuk stadium 1. Paham ya? Jadi semoga berapa orang ini? 205 orang yang dengar penjelasan saya, stoplah jualan salah di luaran mengatakan bahwa oh ya CCB itu stadium lanjut. Itu orang bodoh, paham ya? Stadium 1 pun sudah bisa keluar, tergantung hasil histopatologinya. Nah, sampai hari ini tetap jadi masalah besar, karena di dalam polis kayaknya juga tulisannya stadium. Dan saya udah tegur si Farid waktu itu, next time kalau training harus ngomong komplit, jangan cuma stadium gini tok, karena bikin masalah jadi rumit. Yang konyol adalah gini, contoh nih, kita punya tim jualan benar di luaran, tapi 1.000 orang jualan di luar salah semua. Tapi dia bisa ngeyakinin ke klien bahwa CCB itu stadium akhir loh, hati-hati loh. Mending beli ISCC ya. Ini kan jadi kitanya yang benar jadi kayak orang goblok akhirnya. Nah, itulah yang terjadi. Ya. Oke, Rek, jangan lari, Rek. Ini kemarin aku dapat dari Angel ya, kayaknya semua T1 bisa kecuali saya kok mesti lupa sih kanker apa itu Angel? Itu harus T2 yang berhubungan dengan T3, T4 itu loh. Tiroid. Ya. Untuk kanker tiroid minim itu T2 ya. Jadi takutnya dikira T1 sudah bisa. Itu yang ada di polisi Angel Angel menemukan itu. Oke, Rek, ada yang tanya ini, bisa jawab. Itu Jenny tanya, yang masalah nanti tiba-tiba nggak disambung, nggak diputus itu gimana caranya kita bahas ngomongnya? Kok malah kamu tuh sengaja ngomong ke nasabah. Kamu tadi sempat ngomong, Rek, itu bahasa aku juga dulu. Yang kamu terus ngomong, ke Wibi ngomong soal CCB, coba ulang ngomong. Kamu murid yang baik. Pasal tentang perusahaan tentang kita itu loh, Rek. Nah ya, jawabannya dimulai dari hal basic yang harus kamu ceritakan, Rek. Apa? Kamu tadi udah sempat ngomong. Bisa nggak jawab ini? Yang masalah itu ya, masalah yang tadi pasal itu ya. Nah, ya. Aku nih ngasih tahu ke klien, jadi gini, aku nih kenapa sih kita nih, kenapa sih agent ini kan biasanya sih agent biasanya cerita yang bagus-bagus doang. Kalau saya sih enggak. Saya ini biasanya kasih tahu nasabah asuransi loh, ada pasal kayak gini. Ai tahu nggak dari agentnya Ai yang dulu? Enggak. Akhirnya itu jadi nilai plus buat aku di hadapan nasabah. Oh ternyata kamu lebih paham ya soal ini ya. Nah aku biasanya gini, kan kita mau review polis nasabah. Nah nasabah ini kalau kita cuma ngomong mau review doang, dia nggak akan ngasih polis kita, polisnya dia. Nah saya bisa nakut-nakutinnya buat masalah pakai pasal itu biasanya. Nah setelah itu kan polisnya udah saya pegang nih dari saya. Nah saya bisa kasih tauin loh, pasalnya yang saya ngomong ada kan? Buktinya saya nggak bohong kan, ini loh nyata pasalnya. Nah setelah itu setelah saya bisa kasih tahu kayak gitu, nasabah trustnya muncul di saya karena saya merasa oh ini agennya kami. Dan saya ngomong loh, kalau mau pasti gak ada pasal gini, gak ada. Semua asuransi pasti ada pasal kayak gini. Tetapi khusus prudential bagusnya ada tambahan tadi loh, nggak bisa didepak gitu loh, gara-gara kalau rawat inap dan lain-lain itu. Nah, dan pasal kayak gini pun menurut saya untuk meminimalkan supaya jangan sampai kita kena pasal repricing atau sampai paling parah kedepak dari asuransi. Itu harus ada laporan keuangan. Karena kenapa? Laporan keuangan dan rasio beban usaha.
Kalau teman-teman bisa lihat aja rasio bangun usaha prudensial 67% berarti kan bagus, kalau 100% lebih jelek. Nah, karena prinsip asuransi itu kita arisan kok, aku ngumpulin uang. Contoh, kita berlima ngumpulin uang, satu orang ngumpulin 10 juta sebulan. Kita suka ngomong, nanti ya uang ini kita akan pakai kalau salah satu kita sakit ya. Oke, contoh aku sakit, aku pakai. Contoh, uang terus 1 M nih, aku pakai 500 juta. Oke, masih ada 500 juta kan aman nih. Kan kita balik lagi 10 juta. Ternyata tahun depan uangnya dari 500 naiknya cuma anggap aja cuma 800 juta. Ketambahan cuma 300 juta, contoh ya ini. Nah, tahun depan klaimku menjadi, aku klaim 600 juta. Sisa 200 juta. Kita kan tiap tahun kan semua uang lagi. Naik lagi uangnya. Ternyata tahun depan aku klaim sampai uang itu minus. Minus, kan udah janji nih. Kita berlima nih, apapun terjadi, harus bayar yang sakit loh ya. Apa yang dilakukan? Supaya dia, orang berempat ini tetap over aku. Mereka harus repricing tuh. Menaikkan premi mereka supaya dari minusnya itu jadi plus. Supaya tahun depan kalau aku mau klaim lagi, kan aku punya duit itu. Yang masalahnya, gini, masa sih kita mau repricing terus tiap tahun? Nanti, nasabah base claim sih ya nggak apa-apa lah. Repricing ya bayar aja, uang aku klaimnya harus bayarnya. Silakan, nasabah yang sehat, ngomel. Aku tidak pernah klaim, bos suruh naik premi. Apa yang kita lakukan? Pindah asuransi. Mari pindah asuransi, tambah parah. Yang ngumpulin uang semakin sedikit. Makanya asuransi ada punya pasal supaya bisa depak orang. Supaya kalau sampai keuangannya nggak cukup, kan nggak mungkin repricing terus. Mau nggak mau harus depak orang dong, supaya orang yang klaim banyak itu kan bisa mengurangi rasio beban usaha perusahaan. Karena perusahaan ini kan harus untung. Nggak ada perusahaannya. Asuransi, aku mau asuransi itu PT, bukan yayasan, harus untung. Nah, makanya carilah asuransi yang punya rasio beban usaha yang kurang dari 100%. Prudential 67%. Nggak tahu asuransi yang lain apa. Kalau mau cek, bisa cek loh. Bukan aja Google laporan keuangan siapa, muncul udah rasio beban. Jadi aku ngomong ini loh, ada datanya. Nah, setelah itu, gila ternyata punya aku ini kan segini. Karena kalau teman-teman lihat, rata-rata di atas 100% dan di bawahnya pun paling cuma 90%, 96%. Bahkan ada punya, menurutku, perusahaan paling bagus, 57% kalau nggak salah. Apa 67 saya lupa, paling bagus. Nah, aku ngomong, kayak AI-nya, kalau memang AI takut nih, suatu ketika ada apa-apa, takut kena, walaupun Prudential sudah pakai rasio yang segini bagusnya, AI bisa ngomong, iya sekarang bagus, ke depannya jelek kan bisa aja ke depan. Ya memang, karena kita nggak tahu ke depannya gimana. Kayak contoh, AI ini, dan itu pun aku bisa, jadi zaman dulu kan kenapa sih PPH itu aku bisa jual walaupun masih ada, kita punya PPH itu premi itu kan mahal sekali. Dan kalau kita bandingin dengan on bill, kita kalah preminya, kita premi tinggi. Aku masih dijual PPH karena aku pakai cara itu. Aku ngomong, mendingan AI ikut asuransi yang preminya memang tinggi, tapi untuk kebaikan AI, supaya resiko AI kedepak atau repricing-nya jadi kecil. Karena baik lagi, semua masalah duit. Dunia duit, karena kita kan arisan. Nah, makanya itu AI harus ikut di Prudential, karena Prudential itu menurut saya masalah keuangan dia paling bagus. Sekarang tak baik ya AI. Misalnya AI ini punya uang ada 100 miliar. Ada bank BCA nawari AI bunga, bukan bank BCA lah, bank ABC nawari AI bunga 10%. Terus ada bank Singapura nih nawari AI, simpan di aku bunga 0%. Sing anehnya AI, kebanyakan orang yang punya duit dia lebih taruh di Singapura loh. Tapi 0% loh bunganya. Kenapa? Supaya uangku ini aman. Aku ini nyetor kamu uang, pas aku butuh bisa tertarik. Loh kenapa
hal yang sama Aing nggak gunakan di asuransi. Aku bayar premi lebih mahal. Jadi contoh bunga anggapan dan konversi kalau bank, aku nih beli di Singapura, aku taruhan Singapura tapi bunganya 0%. Tapi aku store premi, aku kalau mau klaim itu gampang. Karena laporan keuangannya bagus. Tapi kalau sampai sudah bank Singapura dan laporannya bagus dan IMS ngomong ya bisa aja Singapura banknya kolab, ya memang bisa, gak ada yang pas di dunia AI. Ayo mau taruh bank di bank sekuat apapun, tapi kalau pas memang wire kolaps ya bisa kolaps, uangnya ya bisa aja hilang. Tapi masalahnya Ayo kalau mau cari bank atau asuransi yang jamin Ayo nggak ada. Karena sekarang kalau Ayo punya uang 100 M, kalau Aing nggak taruh di bank, mau taruh di mana sih duit segitu banyaknya? Asuransi, Aing harus milih, mau nggak mau. Karena kalau Aing nggak asuransi, di mana lagi yang Aing bisa bayar premi kecil, dapat perlindungan miliaran. Bayar premi cuma contoh 3 juta per bulan, dapat premi bisa puluhan miliar. Kalau gue di asuransi, gimana lagi? Masalahnya semua asuransi punya pasal seperti itu. Dengan prudensial kita bisa meminimalkan hal itu terjadi. Tapi jangan khawatir, kalau Aing merasa masih khawatir, Aing bikinnya CCB. Karena CCB itu dia tidak punya pasal, pertama tidak punya pasal repricing, yang kedua tidak punya pasal bisa dipakai orang. Makanya AI bikinlah CCB. Kalau CCB saya jamin pasti aman lah, karena dia tidak punya pasal seperti itu. Kurang lebih kayak gitu sih, aku cerita ke nasabah. Loh, penggoreng pakai udara, air fryer. Hani, Yes. di mute ya, suaranya keluar. Menggoreng apa? Minta, rek pasti lapar itu. Jadi gini loh, saya simpulkan secara singkat, maksudnya Rek tuh gini. Sama pesan nasi goreng. Jadi maksudnya gini loh, lapar semua. Saya pernah ngajarin juga bahwa hukum asuransi secara general ya, bahwa semua rider asuransi itu semua hari ini Anda beli, maka dia berlaku selamanya sesuai dengan term yang Anda punya. Dan perusahaan asuransi sudah tidak bisa merubah lagi. Kenapa? Karena Anda hari ini beli, let's say term sampai 65, yaitu sudah jadi hak Anda sampai 65. Itu semua rider, kecuali rider hospital. Rider hospital adalah manfaat yang memang diperpanjang setiap ulang tahun polis. Jadi, memang semua perusahaan asuransi bisa saja bersembunyi di balik ayat yang berlaku secara umum ini untuk menghentikan apabila perusahaan ini merasa nggak mau ngasih lagi ke nasabah A, ke nasabah B, ke nasabah C. Paham? Tetapi Prudential punya pasal yang bagus di dalam buku polis PPh Plus, yaitu pasal 5, Anda bisa baca sendiri, yang bunyinya kurang lebih adalah apabila nasabah sedang dalam perawatan atau sakit, justru pasti masih bisa diperpanjang. Itu adalah jaminan ketika Anda jualan PPh Plus dibandingkan semua perusahaan asuransi. Nah, kalau ada kompetitor yang mungkin kebetulan menggertak calon nasabah Anda dengan kalimat, ini loh lihat, hati-hati loh, di Indonesia nggak bisa diperpanjang loh. Kamu harus bisa jelasin seperti yang saya ngomong ini. Nah, maksud Regnaldo ngomong 20 menit itu ya ini, gitu loh. Nangkep ya, dan ini pernah saya ajarkan di beberapa training. Jelas? Sama CCB kok. Kalau CCB pasti nggak bisa diapa-apain. Kalau dia khawatir. Tadi saya udah ngomong, semua ya, rider, betul kan? Kecuali hospital. Lah kalau saya sebutin semua rider kan jadi 2 orang, ya, jam 11 sih. Kayak aku mah 20 menit kok akhirnya. Semua rider, nah itu pasti berlaku sesuai term yang Anda punya. Jadi kalau Anda beli rider A sampai 80 tahun, ya udah itu hak Anda sampai 80. Perusahaan asuransi nggak bisa ngubah-ngubah. Tetapi kalau ini bunyinya rider hospital, memang otomatis sebenarnya bisa dirubah. Nah, tetapi saya juga selain bicara tentang pasal perlindungan tadi ya, ada beberapa contoh kejadian nyata yang mana Prudential luar biasa memberikan kesempatan pada orang yang justru sudah sakit. Contoh lah, ya kayak sekarang kasusnya waktu PHS pindah ke PPH.
Ada coba bayangin, orang udah jantung, kanker, stroke, ya tetap dikasih kan kesempatan untuk campaign. Bener nggak? Kan harusnya Prudential bisa aja kan waktu campaign dikasih term and condition, kalau yang udah jantung, kanker, stroke nggak mau terima. Kan bisa aja. Kan diterima. Itu kan Anda bisa jadi good proof gitu loh bahwa inilah Prudential. Yang kedua, zaman dulu saya masih agent UM atau mungkin ada kejadian Prudential itu dibobol kalau nggak salah di Lampung, ya. Jadi dulu kita punya manfaat hospital yang paling kuno namanya Prumed. Prumed itu satu unit kalau untuk rupiah 40.000, kalau untuk US dollar $20. Kita punya manfaat Prumed itu 15 unit maksimal zaman itu. 15 unit kalau Anda kali $20 berarti satu hari nasabah berklaim 300 US dollar. Entah ada kejadian aneh. Semua nasabah Lampung sukses besar selalu bisa closing selama 100 hari dalam setahun. Jadi semua nasabah Lampung Prumednya berhasil bisa diklaimkan 100 hari kali 300 US dollar. Sehingga akhirnya Prudential ambil sebuah tindakan. Nah, inilah tindakan yang keren. Kalau Prudential mau nakal, bukan nakal ya, Prudential mau komit dengan pasal yang ada di aturan general secara resmi, bisa aja toh Prudential langsung cut semua klien, benar nggak? Tetapi waktu itu kebijakan yang muncul adalah begini kebijakannya. Semua nasabah Lampung, semua calon nasabah Lampung, KTP Lampung, tidak boleh beli Prumed. Keren nggak? Jadi nasabah Lampung yang jebol-jebol itu ya tetap bisa punya Prumed loh. Tetapi untuk next Prudential nggak mau nasabah Lampung beli Prumed. Itu yang pernah terjadi beneran. Nah, terakhir saya dengar udah dilepas lagi. Nah, so teman-teman ada banyak kejadian di Prudential yang begitu besar komitmen Prudential ke nasabah kita. Dan ketika Anda compare dengan manfaat asuransi lain, kalau tadi Regnaldo udah kasih pesan juga, kalau dalam bentuk polis udah jangan di-compare, percuma. Kan udah polis orang juga ya, tapi kalau masih proposal, oke lah diadu. Dan cara mengadu yang paling benar adalah adulah dari sisi benefitnya. Ya, tempo hari pernah ada agent Malang, belum sudah heboh duluan, panik duluan, compare sama Surik. Saya cuma kasih pesan, wes lah, ojo panik dulu, dibaca pelan-pelan proposalnya, terus kamu kuasai produknya kita, pasti akan ketahuan semua di mana kelebihan kita. Nah, disitulah produk knowledge kita harus kuat ya. Jadi PPH Plus, CCB itu semua punya kelebihan yang kompetitor nggak ada yang saingi. Nah, itulah ya. Regnaldo ada yang mau diberikan untuk sebagai penutup? Udah jam 10, jam 10 kurang 4. Udah kok, udah cukup kok. Kurang harus kamu tutup kok, kamu speakernya kok. Oh gitu ya? Oh. Jadi gini, ya saran saya sih teman-teman, maksudnya saya ini maksudnya bersyukur ya teman-teman, kenapa saya ditempatkan Tuhan bisnis Prudential. Teman-teman bayangin ya, teman-teman saya yang bisnis lain, yang dia merasa bisnisnya dia itu anti apapun, ternyata pas kena COVID gini, ya slow loh teman-teman. Dia punya bisnis sekarang pusing juga. Jadi saya rasa bersyukur kok. Bahkan beberapa semua profesi lah teman-teman bayangin ya. Kayak contoh dari anak saya sekolah sekarang nggak ada lagi guru. Jadi kan pasti kan saya nggak tahu guru sekarang gimana dia punya pembayaran. Saya nggak tahu gimana karena anak saya sudah berapa minggu nggak sekolah sama sekali. Terus pegawai toko istri saya ini di Atom udah selama COVID ini, bayangin teman, 0, gak ada omset, tapi tetap gaji terus mbak-mbaknya. Loh, kalau istri saya ini merasa, ya saya merasa istri saya ini maksudnya masih punya hati lah. Istri saya ngomong, nggak apa-apa mbak, kamu masuk aja buka, nanti bukamu rodok siang, terus pulangmu agak pagian, nggak apa-apa, kalau tapi tinggal aja. Tapi gajimu saya bayar utuh. Maksud saya berapa banyak orang yang bisa kayak gitu, yang bisa menggaji orang, dan saya pun merasa saya bisa kayak gitu karena masih punya uang, dan kita uangnya pun dari Prudential masih ngasih. Kemarin istri saya barusan terima transferan dari Prudent Star Club sebesar 40 hampir 50 juta. Jadi dia merasa ya ini masih enteng bayar karena masih ada
Komisi Prudent masuk, bayangin teman-teman kalau kita nggak di Prudential, ya mungkin nasib toko istri saya tutup udah kukut karena udah ada uang masuk sama sekali. Teman saya punya teman punya toko gede di Atom, sekarang pusing, income 1 juta, padahal mungkin biaya pengeluaran dia 80 juta per bulan Atom itu mungkin. Dan banyak sekali saya lihat kayak bahkan sampai yang paling saya mau ini gila ya, sampai paling basic pun gereja. Coba teman-teman lihat, kalau kita mau ngomong soal dari dia punya persembahan ya, kalau kita mau ngomong bisnis ya, berapa dia kehilangan persembahan tiap minggu, sampai gereja loh teman-teman kena dampak kayak gitu. Dan saya belum pernah lihat dampak yang segini besar yang sampai kita gereja pun nggak bisa. Karena kan menurut saya beribadah ini kan hak dasar setiap manusia yang pasti dilindungi sama negara. Jadi kita kalau mau ibadah pasti bebas. Bahkan sekarang ibadah pun nggak bisa. Saya merasa gila ngeri pengaruh COVID ini. Dan saya merasa bersyukur kenapa saya di Prudential sampai sekarang pun omsetnya masih masuk. Buktinya kemarin tadi kita berusaha M2 omsetnya WJNC kalau saya ingat tadi 400 jutaan ya. Tadi M2 kemarin. Saya masih gila ya. Zaman sampai gereja pun omsetnya turun, ini WJNC omsetnya masih ada terus tiap minggu. Saya merasa wah gila, bisnis ini sangat-sangat luar biasa. Maksudnya teman-teman tuh mau bayangin di mana bisnis yang kemarin James V ngomong ya nggak ada pengaruh apa-apa. Jadi saya merasa wah luar biasa. Kita semua di bisnis Prudential ya, teman-teman kita berusaha supaya ya bukan demi diri kita sendiri teman-teman, tapi bagi keluarga kita loh teman-teman. Bayangin kita sudah nikah, apalagi sudah punya anak, sampai kita kena kayak gini kan yang kasihan sebenarnya bukan kita loh. Saya sih merasa sampai saya nggak bisa makan, sampai saya ada apapun ya nggak apa-apa. Tapi yang saat ini saya sudah punya tanggungan anak istri, jangan sampai gara-gara saya ini niat kerja loh. Tapi karena akibat bisnis kayak begini dan kayak gini terus nggak bisa, terus mau apa lagi saya? Tapi kan ya apa-apa perlu makan ya, kurang lebih saya cuma kasih kata-kata penutup itu aja teman-teman. Jadi bersyukurlah teman-teman sudah di bisnis Prudential. Itu aja kok kelemahannya sudah ya. Ini penutupan atau balik materi ini? Enggak. Ya kasih ngomong ya jadi panjang. Teman-teman saya revisi ya. Jadi yang saya ngomong itu tadi itu ada di bab 5 pasal 10. Saya bacain ya. Penanggung tidak akan menghentikan atau menolak perpanjangan masa berlaku asuransi tambahan PruPrime Health Plus ini. Dalam hal tertanggung sedang atau hendak menjalani rawat inap atau tindakan bedah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari dokter yang merawat tertanggung. Jelas ya? Jadi ini adalah pegangan Anda, PPH Plus itu udah pasti menang dari unsur ini. Mau dibedah lebih dalam ya banyak. Anda bisa cek 18 penyakit yang dikecualikan, Anda bisa cek perawatan kansernya, itu adalah PMN-nya, itu adalah plus-plusnya semua. Ya, oke teman-teman, saya cuma mau nyimpulin satu, terutama buat para leader. Kalau Anda perhatikan tadi saya sengaja tanya sama Regnaldo dan si Marta, kenapa bisa ada omset dan bagaimana caranya mereka closing. Sebenarnya simple. Teman-teman, kalaupun nggak ada corona pun, case-case awal agent itu pasti dari ring 1. Nah, ring 1, kondisi hari ini seperti ini, tentu Anda harus bermain di ring 1 yang marketnya memang bagus. Secara keuangan mereka oke. Dan tadi saya udah ngomong di awal, ya, bahwa kondisi ini bukan bikin orang nggak bisa di closing, tetapi membuat dia closingannya beda angka. Kalau normal 10 juta, mungkin hari ini 5 juta. Kalau normal 2 juta, mungkin hari ini dia terpaksa 1 juta. Tapi kalau Anda masuk ke market yang semula bisa 500, ya pasti nggak bisa closing. Jadi, mari kita sama-sama lebih selektif, lebih men-screening ya siapa yang mau di BOP, karena disitulah sebenarnya letak API. Begitu join, ring satunya udah bagus, ya minimal beli sendiri, papa mama, deket-deket, ya pasti udah jadi API. Sedangkan yang lain ya udahlah kita nabur dulu, ya mungkin setelah masa ini udah selesai, mereka lebih leluasa, bisa ketemu dan daya beli kembali ke normal, sehingga yang level medium low pun bisa di closing. Ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Yang memang mau ada pertanyaan silakan hubungi Regnaldo. Dia standby sampai jam 12 tadi WA saya. Siapa yang mau dilayani semua ya. Enggak, Zoom saya standby kok. Saya nggak quit.
Oh iya, soalnya saya yang quit ya. Enggak, sebentar saya nambah 1 menit. Jadi teman-teman, Regnaldo bisa pinter karena seperti ini karena dia sudah menghabiskan 10.000 jam terbang aktivitas dan 10.000 jam training ya. Regnaldo ini memang tipe orang yang sangat-sangat mau tetap belajar walaupun case-nya sudah gede-gede. Ya, jadi yang ada di sini jangan pernah merasa sudah pinter, sudah pokoknya yang penting closing itu yang bisa membunuh kita. Oke, thank you ya Rek. Hari ini kamu paling bagus. Iki mokong loh. Di kantor kita nggak pernah sebagus ini. Saya juga bingung nggak tahu kenapa. Atau kamu PD-nya pakai Zoom ya? Kayaknya ya. Iya kan dan udah kelihatan sih orang-orang luar. Jadi saya anggap ngomong sama benda mati, lebih semangat rasanya. Jaluk poin nih kucing, jaluk poin. Yes, Kak. Ya udah. Oke, thank you teman-teman. Thank you Rek ya. Tambah sukses. Ya. Dan thank you buat semuanya para KPM yang di sini. Thank you. See you at the top. Oke, Thank you, thank you guys. Regnaldo. Bye. Thank you, Regnaldo.